Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita di hari Ahad, ya, pekan ketiga Adal Asar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi bekal kita nanti, jadi ya tabungan kita untuk menghadap Allah, di mana setiap orang bergantung kepada amalnya. Susah, mudahnya orang dikubur bergantung kepada amal. Pun demikian di mahsyar, pun demikian ketika kita menyeberang sirat, satu jembatan yang licin, tajam, ya. Orang menyeberang, ketika dia lewat udah masuk surga, kalau jatuh udah neraka. Dan itu bergantung kepada amal, ya, bergantung kepada apa yang kita lakukan. Karena itulah kita bersyukur terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberi kesempatan seperti ini, yang barangkali ya ada orang yang belum diberi kesempatan sama oleh Allah kepada mereka, ya. Mereka pengen ngaji, tapi mungkin ada kesibukan yang lain, ya, atau pengen ngaji tapi mungkin sudah sakit, ya. Alhamdulillah, ini dua nikmat yang sangat berharga bagi kita. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia, ya, lalai memanfaatkannya, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kajian kita adalah adab at-ta'amul ma'al jiran. Adab, ya, berhubungan alhamdulillah, adab berhubungan dengan tetangga, ya. Adab berta'amul dengan tetangga. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berwasiat, ya, laqad awsal islamu bil jari, berwasiat tentang al-jar, tentang tetangga. Di mana wasiat ini termasuk, ya, hal yang sering diulang-ulang oleh Nabi kita di dalam khutbahnya. yakni surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Surah An-Nisa 36. Wasiyatullahi azza wa jalla fi kitabih wa wasiyatu rasulih. Selain wasiat Allah, ada juga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya, tentang ahamiyatu al-jiran, ahamiyah jiran. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma zala Jibrilu yusini, senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku, kata Nabi kita. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku biljar, tentang tetangga. Ya, tentang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai aku mengira bahwa mereka ini akan mendapat warisan dariku setelah aku meninggal. Ya. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu termasuk ahli waris. Ahli waris itu kan hubungan nasab, hubungan kekeluargaan. Sampai begitu Nabi kita merespon wasiat dari malaikat Jibril kepada beliau. Hatta dhanantu anna al-wahya sayanzilu bitawrithihi. Ya. Selama ini ahli waris itu yang tadi senasab, tapi karena seringnya malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira annal wahya sayanzilu bitawrithihi, akan ada wahyu khusus tentang wasiat, ya, tentang warisan kepada tetangga. Ya, begitu hebatnya nih tetangga. Ahli waris itu kan anak. Ya. Kalau orang tua meninggal duluan, kalau anak meninggal duluan, dia tidak dapat warisan dari orang tuanya. Ya. Nah, tetangga itu oleh Nabi kita hampir sama kedudukannya dengan anak dalam hal hak waris. Saya mengira akan turun wahyu khusus, akan turun ayat khusus yang menjelaskan tentang bahwa mereka akan mendapatkan apa? Waris. Ya, berarti ini Nabi mengira kedudukan mereka sama dengan kedudukan anak terhadap orang tuanya. Kenapa Nabi mengira seperti itu, menduga seperti itu?
Wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyadhunna hadha adh-dhanna illa likathrati ma kana yu'maru bihi minal wasiyyati bil jari. Nabi mengira seperti itu karena beliau sangat sering diingatkan oleh malaikat Jibril tentang berbuat baik kepada tetangga. Ibadallah jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita mesti beradab kepada tetangga, dan kita pun akan merasa nyaman kalau tetangga itu beradab kepada kita. Karena Nabi menyebut as-sa'adatu arba'atun. As-sa'adatu arba'ah. Kebahagiaan itu ada pada 4 perkara. Kebahagiaan ada pada 4. Yang pertama adalah al-mar'atus salih. Ya. Al-mar'atus salihah. Pasangan yang solihah. Istri yang solihah. Nah, itu kebahagiaan pertama. Makanya menentukan istri itu kan karena 4 perkara itu orang dinikahi. Karena cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Fazfar bidzati diniha, kata Nabi. Dari 4 itu utamakan agamanya. Utamakan agamanya. Kalau sudah agama menjadi dasar memilih, udah insya Allah solihah. Kalau udah solihah, sudah insya Allah bahagia. Ya. Yang kedua, letak kebahagiaan ada pada 4. Yang kedua adalah al-markabul hani. Al-markabul hani'u, yakni kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraan yang nyaman. Maka bagus sekali kalau kita punya mobil. Tidak ada larangannya. Ya. Aduh, saya nggak mau punya mobil. Takut dikira sombong. Takut dibilang sombong. Nggak benar tuh. Ya. Kita punya mobil bagus. Istri kita bisa buka cadar kalau dia dalam mobil. Ya. Dia bisa buka kaos kaki. Kalau pakai motor nggak boleh buka kaos kaki. Apalagi jilbab. Ya. Kalau cadar sih tidak wajib hukumnya. Ya. Tapi kalau istri kita sudah bercadar, nggak mungkin dia buka cadar kalau naik motor kita, kan bonceng dia. Nah, kalau kita punya mobil, ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan, bahagia. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetangga yang baik. Ya. Tetangga yang baik. Nah, ini. Maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana at-ta'amul ma'al jiran. Bagaimana bertetangga. Bagaimana adab bertetangga. Kita sudah menerapkan sunnah di rumah kita. Tidak ada musik. Ya. Tetangga kanan kiri kita nyetel musik. Bagaimana kita mau tenang? Ya. Bagaimana kita mau nyaman? Ya.
Makanya kalau kita berada di satu perumahan, semua kenal sunnah, nikmat. Ya, bahagia kita. Keluar masuk perumahan, semua akhwatnya berjilbab. Ya, itu luar biasa, itu nikmat. Kalau kita punya tetangga, ya, kanan kiri nggak berjilbab, aduh repot. Repot. Ya. Belum lagi suka berantem. Udah nggak pakai jilbab, suka berantem. Ya. Termasuk kurang enak bertetangga dengan orang kafir. Ya. Dia barangkali pelihara apa ini? Kalbu. Ya. Makanya tetangga yang baik bisa membahagiakan kita. Yang keempat, ya, kebahagiaan orang ada pada al-baitul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas. Tuh. Kita punya rumah. Makanya mohon maaf, kurang bagus kita tinggal di rumah mertua. Itu kurang bagus. Mohon maaf ya. PMI, Pondok Mertua Indah. Ya. Seindah-indahnya rumah mertua enggak nyaman, Pak. Enggak nyamannya gimana? Barangkali istri kita punya adik perempuan. Ya, tersiksa dia. Dia berarti selalu harus pakai jilbab. Ya. Orang-orang dia nggak pakai jilbab, kita yang tersiksa. Ya, kita yang tersiksa berarti setiap hari akan melihat auratnya. Ya. Walaupun luas rumahnya, Pak. Ya. Atau perempuan tinggal di rumah mertuanya. Ya. Suaminya punya kakak laki-laki atau punya adik laki-laki, tersiksa itu istri. Ya. Atau kita, istri kita tinggal di rumah bapak kita. Ya. Kalau kita punya adik laki-laki, kita punya kakak laki-laki, menderita istri kita, Pak. Berarti setiap keluar kamar harus pakai jilbab. Mau makan pakai jilbab. Ya, tersiksa. Makanya nikmat kalau kita punya rumah sendiri, ya, walaupun kecil, apalagi luas, ya, apalagi luas. Tidak terlarang kita punya rumah bagus, tidak terlarang kita punya rumah besar, nggak ada larangannya. Yang terlarang itu adalah punya sesuatu sombong, nah itu yang terlarang, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari 4 perkara tersebut, salah satu di antara adalah tetangga yang baik, ya, tetangga yang baik. Makanya kalau cari, mohon maaf, kalau cari perumahan, ya, pertama yang dilihat itu dekat masjid apa tidak, ya, itu yang pertama dulu, dekat masjid. Kalau sudah dekat masjid, sudah lihat tetangga kanan kirinya, ya, itu teorinya, caranya agar kita bahagia. Wah, rumah saya jauh dari masjid, udah jauh tetangganya pada nggak benar, aduh menderita, Pak, menderita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari sinilah agama kita menjelaskan tentang adab-adab, ya, adab-adab yang harus dipenuhi ketika bertetangga. Yang pertama adalah adamul idza'il jari. Adamul idza'i al-jar. Tidak boleh mengganggu. Ini yang pertama. Tidak boleh mengganggu.
Walaupun yang sifatnya tidak boleh mengganggu ini kepada siapa saja, tidak mesti kepada tetangga. Kalau manusia ini sudah terganggu oleh yang lainnya, itu malaikat terganggu. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Innal malaikata tata'adza bita'adzabni Adam." Malaikat itu terganggu kalau manusia terganggu. Kalau sudah malaikat terganggu, nggak mau dia ngedoakan. Ya. Yang kita harapkan dari malaikat kan doanya, Pak. Yang kita harapkan dari malaikat adalah bagaimana mereka memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Kalau mereka terganggu, yang menjauh dia dari kita. Nah saya, kalau ada orang ngerokok terganggu saya. Ya, jelas saya terganggu. Tidak usah bahas tentang hukum rokoknya lah. Ya, sebab ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Banyak ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan haram. Ya, anggap saja makruh, anggap. Tapi saya terganggu. Ya, kalau saya duduk, kanan kiri saya ada ngerokok, terganggu saya. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu saya terganggu, maka malaikat yang membersamai saya pun terganggu. Karena setiap kita ini, Pak, setiap kita ini 24 jam kanan kiri kita ada malaikat. Ya, itu dibahas dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Kanan kiri kita ini ada malaikat. Ya. Bukan raqib atid. Ya, lain lagi. Malaikat yang membersamai kita. Malaikat itu akan pindah dari kita saat nyawa dan jasad kita terpisah. Baru dia pindah dari kita. Nah, kalau saya terganggu, otomatis dia terganggu. Kalau malaikat terganggu, nggak mau dia mendoakan tuh. Ya, makanya saya sampaikan, bab tentang ganggu-mengganggu ini bukan hanya persoalan tetangga saja, tapi siapa saja. Ya, ketika kita duduk begini jangan sampai ada yang terganggu. Termasuk ya. Jangan sampai kita beribadah orang terganggu. Ini contoh, Pak. 3:30 atau jam 4 lah. Jam 4 subuh. Ya. Ini bacaan Quran sudah nyala, sudah hidup tuh subuh. Padahal subuh 40 menit lagi. Ya. Udah baca Quran, ada yang nyanyi-nyanyian. Niatnya ibadah, niatnya bagus. Tapi kan bisa jadi ada yang masih sholat tahajud di rumahnya tuh, ya. Atau ada anak kecil, ya. Itu nggak bagus, Pak, nggak bagus. Ya. Saya yakin di sini tidak bukan begitu, ya. Jadi Bapak Ibu, prinsip mengganggu ini ya harus benar-benar kita hindari. Termasuk di dalamnya adalah mengganggu tetangga yang hari-hari waktu ke waktu kita berada di rumah berdampingan dengan mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sesekali dia mengganggu tetangganya. Tuh. Ya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan ya, jawabul jawab. Siapa yang beriman kepada Allah? Ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangga dengan perkataan, dengan perbuatan, termasuk tadi musik. Ya, ini yang harus disampaikan. Aduh, saya senang. Ya, kalau kau senang, cukup engkau saja yang dengar. Jangan sampai orang lain dengar. Ya, tapi kan hiburan. Ya, memang hiburan bagi kamu.
Ya, bagi orang lain belum tentu. Ya. Nah, termasuk nih Pak, termasuk jangan sampai kita mengganggu acara-acara, ya, acara-acara akad nikah, ya. Ini penting, ya, akad nikah, ya. Karena ada kebiasaan, terutama kita di Jakarta nih, akad nikah itu di jalan, ya. Itu sebenarnya nggak bagus Pak, nggak bagus, ya. Tapi saya mau nyewa gedung, duit nggak ada, nggak cukup. Ya, mau di dalam rumah, takut tamu banyak. Ya, terpaksa di jalan, samperin semua tetangga. Walaupun sekali lagi bukan itu solusinya. Ya, solusinya memang jangan di jalan, jangan tempat lalu lalang. Ya, ya, tapi terpaksa darurat sudah jadi kebiasaan nih. Tuh, minta maaf semua kepada tetangga, ya. Kalau memang sudah sangat terpaksa. Tapi bagi kita yang sudah ngaji ini, hindari Pak, yang namanya bikin acara di jalan, ya. Hindari betul tuh Pak. Kalau terpaksa, ya, darurat, ya, walaupun hal seperti itu memang nggak ada daruratnya itu, ya, ya, anggap sajalah terpaksa, udah datengin tetangga, mohon maaf nih, kami mau bikin acara, maaf kalau terganggu. Kalau sampai terganggu tuh tetangga, ya, itu bahaya keimanannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia, ya, memberikan kenyamanan, jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Ini yang pertama, jangan mengganggu tetangga, yang kedua memuliakan tamu. Ya. Kalau ada orang bertamu, ya, suruh datang. Ya. Jangan terbesit, emang mau ngapain sih? Ya, bawa apa? Jangan tanya dia mau bawa apa. Ya, jangan tanya dia mau ngapain. Yang penting dia udah berniat bertamu. Terima, senang. Ya. Dapat pahala besar kita. Ya. Ini tamunya orang biasa nih. Ya. Meskipun orang biasa. Ya, tidak bawa apa-apa. Dia datang itu karena cintanya kepadamu. Dia bertamu ke rumahmu karena dia cinta kepadamu. Nah, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ya, tidak ada yang mereka harapkan dari pertemuan itu selain cinta Allah, selain ridha Allah, maka mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita muliakan tamu. Karena apa? Mereka ini membawa rahmah. Ya, tamu ini membawa pahala besar. Ya, makanya kata Allah, ya, apa kata Rasulullah, muliakan. Nabi Ibrahim datang, ya, Nabi Ibrahim kedatangan tamu dalam wujud manusia. Ya. Begitu tamunya masuk, langsung Nabi Ibrahim ke belakang, cari kambing yang paling bagus, cari domba yang paling bagus, dia potong sendiri, dia suguhin sendiri itu. Heran istrinya, ini ngapain sih Nabi Ibrahim ini? Orang biasa aja kok seperti itu apa jamuannya, ya. Tapi Nabi Ibrahim, ya, memuliakan tamu. Setelah dia pulang, tamunya ternyata itu adalah malaikat, ya. Subhanallah. Ya. Maka senang Pak, kalau kedatangan tamu senang. Ya. Ada atau tidak ada yang dia bawa. Ya. Sampai berapa? 3 hari, 3 malam, muliakan. Ya. Ikhlas karena Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik
Berkata baik itu apa? Zikir, nasihat, ya. Tidak ada keluar dari lidahnya gibah, fitnah, mencela orang. Itu udah apa ciri orang beriman. Ketahuan dari cara bicaranya. Ya. Kalau masih suka menggibah orang, masih suka memfitnah, masih suka ngurus orang tuh. Itu agak cacat imannya. Ya. Agak cacat. Memfitnah, menghina. Ya. Gak sanggup berkata baik, udah diam aja. Ya. Kalau diam pasti nggak dapat dosa. Ya. Kalau ngomong ada kemungkinan dapat pahala, dapat dosa. Kalau fitnah pasti dosa. Ghibah pasti dosa. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, orang-orang yang dibenci oleh Allah. Di antaranya adalah ats-tsartsarun. Ya, di antara orang yang dibenci oleh Allah itu adalah ats-tsartsaruna. Apa tsartsarun? Cerewet. Cerewet. Apa cerewet? Bawel. Di Bekasi itu ada kampung cerewet. Saya pernah ceramah nih, jangan-jangan di sini orang-orang cerewet ini. Ya, cerewet. Ats-tsartsarun, bahasa hadis tuh. Ats-tsartsarun. Ya. Enggak enak mulutnya kalau enggak ngomong, terus ngomong. Enggak peduli dia baik tidaknya yang diomongin. Ada urusan dia yang ikut nimbrung. Ya. Ada orang ngobrol nimbrung dia. Urusan tahu dia banyak, ya. Segala macam urusan tahu dia. Nah itu ats-tsartsarun. Sampai urusan agama tahu dia. Ya, padahal enggak tahu dalil. Ya. Cerewet. Orang seperti ini cenderung banyak salah. Cenderung banyak salah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu terkontrol betul lidahnya. Ya. Kenapa? Coba perhatikan. Dari seluruh yang diawasi oleh malaikat. Kan penglihatan kita diawasi. Pendengaran kita diawasi oleh malaikat. Kemana kita melangkah diawasi. Tapi diwakili dengan satu perkara. Yakni lisan. Maka dalam Al-Quran surah Qaf Allah sebutkan. Ya, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Apa saja yang kau ucapkan, apa yang keluar dari lisanmu, ya, apa yang terucap oleh lisanmu, itu ada raqib, ada atid. Yang disebut di situ lisan. Padahal apa yang kita lihat juga ada raqib, ada atid. Apa yang kita dengar juga ada raqib, ada atid. Tapi Allah cukup menyebut lidah. Ya. Kenapa lidah? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah ini pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Dalam satu hadis yang sahih Nabi bersabda, barang siapa pagi hari bisa menjaga lidahnya, maka anggota tubuh yang lain itu tunduk kepada lidah semua. Ya. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini ngobrol pagi hari, Pak. Seluruh anggota tubuh kita ini ngobrol. Kata telinga, kata mata, kata kaki, kata tangan. Kami tunduk kepadamu wahai lidah. Setiap pagi. Ya. Kalau lidah sudah baik, maka anggota tubuh yang lain ikut baik. Karena lidah pemimpin. Ya, bagi anggota tubuh yang lain. Tapi kalau pagi-pagi lidah sudah sembarangan, lidah sudah ghibah, lidah sudah fitnah, yang lain ikut-ikut. Ya. Karena lidah ini pemimpin, kata Rasulullah dalam satu hadis. Lidah pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Ya. Makanya Nabi mensyaratkan keimanan itu pada lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut.
termasuk kepada tetangga. Ya, pada tetangga. Bukan berarti kita tidak tegur sapa, ya. Tapi jangan banyak urus tetangga. Ya. Kecuali dia maksiat, kita tegur. Ya. Nah, ini jamaah yang rahmati Allah SWT. Ya. Jadi lisan ini menjadi pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Yang kedua, ya, andai ini Pak ya, kita ini belum bisa meninggalkan maksiat secara keseluruhan, ya, jangan sampai maksiat itu mengganggu tetangga, ya, jangan sampai maksiat kita ini mengganggu tetangga kita. Kalau kita belum bisa membantu tetangga dengan kebaikan kita, jangan zalimin dia dengan maksiat kita. Ya. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iquhu." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya terganggu dengan kesalahannya, dengan kejelekannya. Jadi Nabi ingin menyampaikan kepada kita, kita masih ada perbuatan jelek yang belum kita tinggal. Ada perbuatan buruk yang belum bisa kita tinggal. Jangan sampai perbuatan buruk itu membuat tetangga kita terganggu. Gak bakal masuk surga. Jadi dosanya dua. Dosa yang pertama adalah dosa berbuat dosa melanggar aturan tadi, ya, melakukan kejelekan tadi. Dosa yang kedua adalah tetangganya terganggu dengan kejelekan. Dua dosanya. Artinya kalau mau berbuat dosa, ya udah untuk dirimu saja. Ya. Untuk dirimu. Seperti tadi itu. Ya. Apa ini? Ngundang biduan, penyanyi-penyanyi, itu jelas haram, ya. Kalau orang-orang kampung itu, orang-orang pedalaman, itu kalau nikahan kurang, ya, terasa kurang sempurna kalau tidak ngundang, ngangkat apa ini? Ngangkat penyanyi, organ tunggal, ya, yang dia bayar penyanyi berapa orang. Ya, ini jelas haram, ya, haram. Dia dapat dosa dari situ. Dosa yang kedua mengganggu tetangga, gak bakal masuk surga kata Nabi. Ya, itu kalau di kampung-kampung. Ya. Itu kalau istilahnya itu. Kalau orang kampung apa? Orkes. Kalau istilah sini apa, Pak? Dangdutan. Ya, orang-orang pinggir pantai begitu ya. Orang-orang daerah lah. Itu ngangkat dangdutan dengan seluruh kru-krunya itu bisa belasan juta, bisa 20-an juta. Ya, mampu. Tapi giliran kurban nggak mampu. Astaghfirullahalazim. Ya. Itu ada semacam kebanggaan. Ada semacam kebanggaan mendatangkan penyanyi. Iya, mendatangkan penyanyi. Iya. Nauzubillah min zalik. Dosa dia. Dosa yang kedua, tetangganya tidak aman. Nah, yang ketiga, ngundang gempa orang seperti ini. Ya. Organ-organ tunggal itu, Pak. Nyanyi-penyanyi itu, ya, itu efek buruknya bukan hanya untuk dia, tapi untuk orang-orang di sekitarnya kalau tidak ditegur. Karena orang-orang seperti itu sedang mengundang gempa. Ya.
Makanya Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya terganggu dengan kejahatannya. Ya. Termasuk itu. Ya. Suami istri berantem, suaranya kencang. Ya, tetangga terganggu. Kalau berantem udah dalam rumah saja. Ya. Kalau ribut suami istri, ribut di dalam rumah. Jangan sampai ketahuan sama tetangga. Ribut dapat dosa. Dosa yang kedua mengganggu tetangga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Disebutkan dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ada orang perempuan, ya, ada perempuan ya Rasul. Dzukirat anna fulanah min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ini orang salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya juga banyak. Emang kenapa, kata Nabi? Tu'zi jiranaha bilisaniha. Bilisannya ini suka mengganggu tetangganya. Disambung oleh Nabi, Pak. Hiya finnar, tempatnya di neraka. Ya. Ini puasanya banyak. Salatnya banyak, salat sunnahnya, puasa sunnahnya. Sedekah juga iya. Tapi lisan, ya, tetangganya nggak aman oleh lisannya. Ya. Orang seperti ini, ya, kata Nabi, tempatnya di neraka. Ya. Dzukirat anna fulanah min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Bagaimana kalau ada orang puasanya enggak rajin, puasa sunnah, salatnya enggak terlalu rajin, salat sunnah, sedekah juga enggak banyak. Bagaimana? Emang kenapa? Tapi dia tidak pernah ganggu tetangga. Kalau ada orang seperti itu, tempatnya di surga. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini kalau ngasih itu niatnya itu bukan nyenengin orang, Pak. Niatnya hanya sedang nyenengin dirinya. Ya, bedakan. Ketika kita membantu, ketika kita bersedekah, ingin nyenengin orang atau nyenengin diri. Ya, itu beda. Disebutkan dalam satu riwayat, ada orang rajin sedekah. Rajin dia sedekah. Ya, banyak. Tapi tidak ada yang dianggap oleh Allah dari sedekah yang banyak itu. Kenapa bisa terjadi? Karena dia sedekah ingin nyenengin dirinya. Dia merasa puas kalau sudah sedekah. Ya, duitnya banyak. Orang kata duitnya nggak berseri. Bingung, duitnya mau kemanakan. Akhirnya dia sedekah. Ingin nyenengin diri. Kedudukannya sama dengan dia jalan-jalan. Dia jalan-jalan nyenengin dirinya, muasin dirinya. Dia sedekah pingin muasin dirinya. Suatu ketika dia sedekah dengan jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit, tapi dia niatkan untuk membahagiakan yang dia bantu. Ternyata yang dianggap oleh Allah adalah yang sedikit itu, adalah yang kecil itu. Kenapa? Niat dia untuk membantu orang, bukan nyenengin dirinya. Ya. Maka sedekah yang tidak dianggap sama seperti tadi. Sedekahnya banyak, ya, tapi nggak dianggap oleh Allah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya konsepnya adalah, ya, kita kepada tetangga ini
adalah membahagiakan tetangga, bukan membahagiakan kita. Jangan sampai kita baik kepada tetangga hanya untuk nyenengin diri kita, ya, tapi nyenengin orang lain, ya, membahagiakan orang lain. Makanya ketika Rasul ditanya tentang orang yang paling bagus itu siapa? Orang yang paling bagus itu adalah idkhalus surur ala qalbil muslim. Itu dia. Orang yang paling bagus, kata Nabi, adalah orang yang membahagiakan orang lain. Bukan membahagiakan dirinya. Dia membahagiakan orang. Kita sedekah baju mahal. Ya. Baju mahal. Dikasih orang miskin. Ya, belum tentu dia senang, Pak. Ya. Tapi kita sedekah beras, ya, bisa senang dia. Ya. Jadi sedekah atau ngasih sesuatu yang dianggap ya antik lah, antik. Ya. Bagi kita itu istimewa, belum tentu bagi orang lain istimewa. Tapi kalau kita ngasih duit, ya, ngasih gula, ngasih, oh senang dia. Nah, demikian juga kepada tetangga. Ya. Kita harus terus membahagiakan tetangga kita, jangan sampai kita mengganggu mereka. Khawatir termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam, ada orang sedekahnya banyak, ya, tapi di neraka. Kenapa? Dua alasannya. Bisa jadi dia sedekah hanya untuk membahagiakan dirinya. Alasan yang kedua, karena dia sedekah saat yang sama lisannya suka mengganggu tetangga. Oh, kalau sedekahnya sudah banyak, karena Allah membahagiakan orang dan kita punya lisan terjaga, insya Allah kita masuk surga, di surga tertinggi nanti. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya kepada tetangga adalah al-ihtimam bil jiran. Ihtimam. Harus selalu memperhatikan tetangga. Ya. Al-ihtimamu bil jiran. Harus terus tetangga diperhatikan. Ya. Termasuk anak-anak mereka. Ya. Diperhatikan. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada, jangan sampai kita ini, ya, tidur dalam keadaan kenyang, tapi ada tetangga kita susah tidur karena lapar. Kenapa bisa terjadi? Berarti dia tidak peduli, ya. Kalau ukhuwah sudah terjaga, kita sudah tahu nih tetangga kita nih ekonominya pas-pasan, dah punya beras enggak, ya. Makanya kata Nabi apa, Pak? Kalau masak nih, ya, usahakan tetanggamu kebagian, ya. Paling tidak hanya sekedar kuahnya, tapi kan nggak mungkin kita, nih, saya masak sop kambing itu cuma saya ngasih, ya, kuahnya aja. Kan nggak mungkin, Pak. Ya. Kenapa kok kuahnya? Dagingnya udah saya makan. Ya. Nggak mungkin juga. Ya. Itu namanya ihtimam. Perhatian pada tetangga. Makanya sampai-sampai tadi Nabi mengira bahwa mereka termasuk ahli waris tadi itu. Karena begitu perhatiannya. Ya, begitu sering diulangnya nasihat wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat penting juga adalah siyanatu aradil jari wa malih.
menjaga nama baik tetangga. Menjaga nama baik tetangga. Rasulullah sampaikan ya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi zina?" Apa yang kalian fahami tentang zina? Apa pendapat kalian tentang zina? Nabi bertanya kepada para sahabat. Qalu haramallahu wa rasuluh. Zina itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Keharamannya itu sampai hari kiamat. Itulah zina. Ya. Qala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'atin jarih. Ketika seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan, itu lebih ringan dibanding dengan berzina 1 orang tetangga. Saya ulangi. Kalau ada laki-laki berzina dengan 10 perempuan, hukumannya itu lebih ringan dibanding dengan berzina dengan seorang tetangga. Ya, dia berzina dengan perempuan 1 tapi tetangganya. Itu hukumannya lebih berat daripada berzina dengan 10 perempuan orang jauh. Ya. 10 perempuan orang jauh. Ya. Saking pentingnya kita menjaga kehormatan. Ya. Artinya apa, Pak? Jangan sampai ya kita terjerumus pada perbuatan haram yang melibatkan tetangga. Ya. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan haram yang melibatkan tetangga. Terlebih zina. Ya. Bukan berarti kita boleh zina dengan orang jauh, bukan begitu. Kalau ada, ya, kalau ada. Dua-duanya nggak boleh, dua-duanya haram. Ya. Haram sekarang sampai hari kiamat. Ya. Jadi menjaga kehormatan. Pun demikian, ma taquluna fi sirqah. Apa yang kalian fahami tentang mencuri? Ya. Nabi bertanya kepada para sahabat, ma taquluna fi sirqati? Apa yang kalian fahami tentang mencuri? Qalu harramahallahu wa rasuluhu. Mencuri itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang sampai hari kiamat yang namanya mencuri haram. Qala la ayyasriqar rajulu min asyrati abyan. Ya, kalau ada orang mencuri, ya, mencuri dari 10 orang jauh, ya, itu masih lebih ringan dibanding mencuri dari tetangga, walaupun yang dia curi 1 rumah. Ya. Dia mencuri dari 10 rumah, tapi orang jauh. Lebih ringan dosanya dibanding mencuri 1 rumah, tapi yang dia curi apa? Tetangganya. Ya. Maka berat sekali. Ya. Begitu seterusnya, bukan hanya berzina, bukan hanya mencuri. Ya. Menggibah. Ya. Menggibah tetangga. Cuma masalahnya yang sering digibahnya tetangga lah. Ya. Memang yang terlihat dia. Ya. Bagaimana mau ngibah orang enggak dikenal sana? Yang digibah ya tetangga. Ya.
hasad. Tiba-tiba pulang-pulang bawa apa lagi dia itu ya. Ya. Ini jangan-jangan kredit tuh. Ya, masih riba. Ya, bergaya tapi riba. Nah, itu kan ngerendahin. Ya. Ngerendahin, enggak boleh kita ngerendahin tetangga. Ya. Memang bisa jadi dia belum bisa keluar dari riba, tapi tidak boleh kemudian kita rendahkan. Ya, nah, itu lebih besar dosanya daripada merendahkan. Tapi memang mereka yang saling rendah, orang saling ngelihat, ya, saling lihat. Makanya itulah tadi nikmatnya di awal kita sampaikan, kalau kita bertetangga dengan orang baik, termasuk dalam kategori 4 kunci kebahagiaan tadi. Apa saja tadi? Apa saja tadi itu? 4 kunci kebahagiaan. Pasangan yang baik, kemudian apa? Kendaraan yang nyaman, yang ketiga tangga yang baik, dan yang keempat adalah rumah yang nyaman, rumah yang luas. Ya. Repot kalau tetangganya kenal musik, senang musik, repot. Ya. Repot juga kalau tapi saya yakin di sini sudah tidak ada. Repot kalau orang yang di sini masih senang musik, sementara tetangganya sudah tidak senang musik. Itu bahaya itu, Pak. Ya. Dua-duanya repot. Kita yang sudah tidak senang musik, ya, kita merasa risih kalau punya tetangga masih nyetel musik kencang. Ya. Nah, sama. Dia juga repot. Kalau bisa jadi dia merasa nyaman. Orang dia hobi, tapi dosanya besar. Ya, dosanya besar, bukan hanya dosa pada musiknya, tapi dosa pada mengganggunya. Yang dia ganggu tetangganya nih. Ya. Yang dia ganggu tetangga. Cuma memang kadang, Pak, ya, orang itu kalau sudah merasa dekat, ya, kayak mau berbuat apa saja biasa aja. Mestinya semakin dekat itu orang, semakin menjaga diri. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa bandingannya tadi 10 banding 1. Mencuri uang tetangga lebih besar dosanya daripada mencuri 10 orang yang jauh. Berzina dengan istri tetangga, ya, itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan 10 wanita di luaran sana. Ya, lebih besar dosanya. Maka kewajiban kita adalah menjaga kehormatan, ya, saling menjaga kehormatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mendahulukan yang lebih dekat. Ya. 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang, ya, 40 depan. Tapi yang pertama kita dahulukan adalah orang yang lebih dekat kepada kita. Ya. Orang yang lebih dekat. Dekat dari apanya? Di sini Nabi menyebut min baban. Orang yang lebih dekat kepada rumah kita. Ya. Nah, cuma nanti ada bedanya, karena tetangga itu ada tetangga dia orang Islam. Ya, ada tetangga dia orang kafir. Ya. Maka dekat tapi kafir, ya, agak jauh tapi muslim, maka lebih didahulukan adalah agak jauh yang muslim, ya. Yang berikutnya ihda'u lil jar. Sering memberi hadiah kepada tetangga. Ya. Ini termasuk nih, Pak. Kalau tetangga belum benar, ya, tetangganya masih bandel, ya, di antara cara agar dia bisa berubah, sering memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Ini tetangganya, ya, bawaannya curiga kepada kita. Ya. Jangan dilawan kejahatan tetangga. Ya. Jangan dilawan kejahatan tetangga. Di antara caranya adalah sering-seringlah kita memberi hadiah. Nabi menjamin tahadu tahabu.
saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Yang terakhir adalah an tuhibba li jarika ma tuhibbu li nafsik. Hendaklah kita mencintai tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya, dalilnya jelas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya. Au qala li jarih, atau Nabi katakan tidak beriman seseorang sampai dia mencintai tetangganya. Ya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, sebagaimana mencintai dirinya. Memberi hadiah, ya, membahagiakan mereka agar tercapai cita-cita tinggi. Cita-cita tinggi itu adalah bahagia bersama di surga. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ya. Allah sebutkan Quran surah Al-A'raf ayat 43. Al-A'raf ayat 43. Ini luar biasa tafsir Al-Baghawi ketika menjelaskan Al-A'raf 43. Kenikmatan surga itu, Pak, yang pertama itu adalah dicabut penyakit hati. Ya, itu pertama. Seluruh penyakit hati dicabut. Ya. Orang mau masuk surga itu nggak ada penyakit hatinya. Dengki, ya, sombong, iri kepada orang, ya, sudah dicabut. Setelah dicabut, masuk surga. Masuk surga, di dalamnya mereka, ya, rame-rame menikmati kenikmatan fasilitas surga. Itu tafsir Al-Baghawi. Apa tujuan Allah mencabut dengki di hati penghuni surga? Agar orang tidak saling iri, agar orang tidak saling cemburu. Ya. Nah, ketika udah dicabut itu penyakit, tafsir Al-Baghawi Al-A'raf 43, udah ketika makan di surga, makan bareng. Ya. Ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Termasuk dalamnya adalah dengan tetangga kita. Ya. Makanya kita membangun misi bukan hanya dengan keluarga kita masuk surga. Itu misi tertinggi kita. Tapi kita juga punya rencana bagaimana tetangga-tetangga kita ini juga masuk surga. Makanya, ya, adakan kajian, ngundang tetangga, ya. Agar apa? Agar kita punya rencana besar, ya. Kita masuk surga, mudah-mudahan membawa tetangga masuk surga. Ya, itu berawal dari cinta. Maka Nabi menyebut tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya. Nah, dalam riwayat yang lain mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, barangkali kita sambung dengan tanya jawab. Disilahkan. Ya. 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 Harta. Kenapa? Kenapa, Pak?
itu kata sepihak cantik ibadahnya itu bagus dan ekonominya kurang, itu menjadi satu ingin ya. Jadi Nabi ingin menjelaskan kepada kita, laki-laki itu ingin nikahin perempuan itu karena 4, ya. Tapi pilihlah karena agamanya, ya. Jangan karena 3 tadi itu, ya. Pilihlah karena agamanya. Tapi kata teman saya nggak mentingin agama, ya. Saya mentingin cantik. Kalau agama nggak usah dibahas, ya. Sudah pasti yang saya pilih orang Islam. Sudah pasti yang saya pilih wanita solehah. Itu, ya, itu syarat utama. Nggak usah dibahas lagi kata teman saya, ya. Makanya yang saya pilih cantik kata teman saya itu. Bagaimana kalau apa tadi pertanyaannya, Pak? Ibadahnya kurang. Ya. Bukan carilah. Oke, tiga-tiganya menunjang dari segi ekonominya, contohnya, iya. sedangkan kita ini ingin nanti nggak jadi beban karena miskin apa gitu. Iya. Itu bukan penyampaian saya, tapi ya karena saya juga yang memberi kerjaannya. Iya. Orang mau menikah itu, ya, jangan memikirkan hartanya, ya. Makanya kita bilang tadi, laki-laki itu nikahin perempuan karena 4, ya, karena 4 itu. Nah, itu kecuali orang beriman, yang dia pilih adalah agamanya, ya. Makanya kalau 4-4-nya ada, luar biasa, ya. Cuma kalau cantik, agamanya kurang, ya, repot. Repotnya kita nggak kuat ngasih beli bedak dia, ya. Itu berarti dandannya juga agak mahal tuh, ya. Makanya pilihlah karena agamanya, ya. Ya, monggo Pak. Ya. Jadi kakak ini berkaitannya bagaimana itu? Kalau tadabur itu, tasyakur itu, kita merenungkan nikmat yang banyak, ya, maka melahirkanlah syukur, ya. Kita lihat, termasuk wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap dirimu apakah engkau tidak membaca dirimu, termasuk kesehatan, ya. Maka kita harus tadaburi diri kita tafakuri diri kita, maka akan melahirkan syukur, ya. Nah, berawal dari tadabur, termasuk yang ditadaburi diri kita, ya. Nah, tadabur itu di atas tingkat tafakur, ya. Tafakurnya memikirkan, tapi belum bisa mentadaburi, ya. Nah, kalau sudah tafakur, tadabur, tingkat tertinggi tasyakur, yakni syukur. Demikian. Ya. Ya, barakallahu fiik. Yang lain silakan. Ya. Kalau laki-laki dari 4 poin. Ya. Kalau wanita bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi menyebut wanita itu dinikahi karena 4? Karena laki-laki milih, perempuan dipilih, ya. Kalau perempuan, makanya perempuan itu semakin sembunyi dia,
semakin mahal nilainya. Ya. Semakin dia ngumpet di pondok perempuan, semakin mahal harganya. Perempuan semakin nampak di media sosial, semakin murah harganya. Ya. Perempuan semakin sering ke mall, semakin sering nunjukin diri, ya, itu semakin rendah nilainya karena sifat perempuan dipilih. Nah, makanya kadang ya udah apa yang datang saja. Ya. Tetapi kalau apa yang datang, maka tentu yang pertama dipikir adalah agamanya. Makanya kata Nabi, akan terjadi fitnah bagi orang tua kalau ada laki-laki soleh ngelamar tapi ditolak. Kenapa ditolak? Oh, datang dia pakai sepeda ontel. Ya, coba yang datang pakai roda 4. Ya, diterima. Tahu-taunya roda 4 nyewa dia. Ya. Jadi faktor pertama itu adalah agama. Tetap agama. Tapi Nabi menyebut perempuan karena sifatnya itu dipilih. Kalau perempuan itu sifatnya dipilih, kalau laki-laki memilih, ya. Nah, makanya di antara sunnahnya itu zaman dulu orang tua perempuan nawarin anaknya ke laki-laki yang soleh. Sunnah itu hukumnya. Ya, ini bapaknya sering ke masjid. Dia lihat laki-laki ini rajin ke masjid, ya, rajin, soleh, ya. Makanya ditawarin. Itu Aisyah. Itu orang yang ditawarin kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya. Nah, tapi orang tuanya yang kepada siapa nawarin? Orang salih. Ya, orang saleh. Makanya perempuan akan semakin dicari ketika dia semakin sembunyi, ngumpet, mondok, ya. Ya, banyak diam di rumah. Ya. Orang jadi penasaran, siapa itu? Ya. Jadi penasaran, akhirnya mahal nilainya. Mahal nilainya bukan bawa-bawaan yang mahal, maksudnya itu jodohnya akan semakin baik. Tapi kalau sering main media sosial, ya teman-temannya juga nanti dapatnya orang media sosial, nanti akhlaknya juga akhlak media sosial jadinya. Ya, demikian Pak. Cukup ya, terakhir ya. Ya. Istrinya. Kenapa? Istri hukumnya wajib memberi nafkah. Tapi kalau ibu adalah kebakti birrul walidain. Ya. Kita punya istri, kita punya orang tua. Ya. Kalau kita tidak memberi makan kepada istri, dosa kita. Ya, tapi orang tua mungkin masih ada kakak yang lain. Dia masih punya anak yang lain. Ya, makanya kalau ada pilihan, maka istri dan anak, ya, terlebih dahulu. Ya, itu kalau pilihannya itu karena terpaksa. Tapi kalau kita orang berkecukupan, nggak ada pilihan-pilihan. Ya, dua-duanya harus kita bahagiakan. Demikian. Ya. Cukup ya. Demikian kajian kita hari ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.